Itu Bu Ayunya marah-marah. Dengan nada yang keras tinggi. juga. Oh, gitu. Nada yang tinggi. Sampai bilang, kamu banci. Guru-guru apa ini, diam semuanya, anjing semuanya guru-guru. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra dan sahabat Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kita ketemu lagi di hari ini dan luar biasa narasumber yang datang di studio kita. Narasumber yang hari ini sedang menjadi viral betul, dibicarakan di mana-mana. Jadi teman-teman sekalian, Wonosobo hari ini betul-betul diguncang dengan isu pendidikan ya. Kita belum hilang rasa kaget tentang kasus pendidikan di daerah Sulawesi ya, di mana ada satu guru yang dikriminalisasi bahkan berujung pada masalah pemerasan gitu kan. Dan Wonosobo juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu ini menjadi sebuah garis merah tentang sejauh mana sih sebetulnya otoritas pendidikan, sejauh mana sebetulnya guru memiliki marwah dalam pendidikan, karena kok mudah sekali sih sekarang sedikit-sedikit dikriminalisasi, sedikit-sedikit dilaporkan. Kilas balik ketika mungkin di usia saya dulu sekolah itu nggak ada guru yang dilaporkan. Bahkan ketika murid itu diselentik ataupun mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sekarang dinilai melanggar HAM, itu ketika dilaporkan ke orang tuanya bisa jadi orang tuanya nambahi, kowe mesti nakal, kowe mesti jadi nggak manut tak guru. Nah, senyampang dengan itu kita akan mengulik persoalan yang hari ini banyak beredar di sosmed ya, karena luar biasa atensi dari teman-teman di Wonosobo ini, bahkan di luar Wonosobo juga banyak yang mempertanyakan gimana sih sesungguhnya gitu kan. Nah, sudah datang di depan kita Pak Marsono. Pak Marsono, selamat siang Pak. Selamat siang. Hari ini saya yakin jenengan mesti rada-rada pusing. Jenengan mesti agak wis nggak kayak biasanya gitu kan. Iya, tapi betul. masih bisa menyempatkan diri ke studio di Lintas Topik gitu kan. Nah, Pak Marsono, kita pengen tahu sih sebetulnya kronologi seperti apa sih kok sampai heboh dan itu menyita perhatian banyak orang. Iya. Untuk kronologisnya biasa kan kami olahraga itu di alun-alun, bagus. Jadi saat pembelajaran kita biasa berangkat bersama-sama setelah pembiasaan pagi. Ya kurang lebih jam 7:30 kita berangkat ke alun-alun Wonosobo. Tetapi di dalam perjalanan saat mau menyeberang jalan ada siswa yang sedang merebut bolanya anak putri. Di situ sampai sikut-sikutan, sampai jerit-jerit di situ. Kemudian saya tegur, Al kenapa itu kok malah nakalin anak cewek? Gitu. Ini kelas berapa Pak? Kelas 3. Kelas 3 ya? Iya. Oh ya, teman-teman sekalian, barangkali tadi saya agak lupa untuk memperkenalkan bahwa Pak Marsono ini atau biasa dipanggil Pak Son, ini guru olahraga di SD Negeri 1 Wonosobo. Jadi lokus kegiatannya, lokus kejadiannya di SD 1 Wonosobo gitu iya, kan. betul. Pak, sudah berapa lama jenengan jadi guru di SD 1? 13 tahun. Kalau di SD 1 2015. 2015. Iya. Di luaran sana kan banyak sekali kabar bahwa jenengan ini guru honorer ya. Dengan gaji, bukan gaji, dengan honor 300.000. Itu yang benar yang mana sebetulnya? Bukan, saya sudah PNS. Oh, sudah ASN. Iya, mulai kapan? Mulai tahun 2011. 2011. Iya. Artinya kabar yang di luaran bahwa jenengan ini guru honorer enggak benar ya Pak ya? Enggak benar. Oke. Silakan dilanjut tadi Pak. Oke. Setelah berebut bola di situ saya tegur. Akhirnya bola itu dilepas. Yang dipegang anak putri dilepas, kemudian yang lain menyorai. Gitu. Malah anak si Al itu malah kelihatan emosi. Oh gitu. Iya, mau masang badan gitu, kemudian saya refleks, saya tarik pundaknya. Saya tarik pundaknya ke belakang agar tidak jadi memukul yang lainnya, biar tidak terjadi. Sebentar. Pak Son, refleks megang pundaknya. Pundak, bukan leher. Bukan. Oh gitu. Iya. Berarti cepat ditarik.
Iya, saya tarik ini Nggih. mundur. Karena si siapa namanya? Al Goyali. Oh, Al ya, kita nyebut nama lengkap karena masih anak-anak. Si anak itu mencoba untuk Apa ya? merangsek ke Iya, teman perempuan itu ya. betul. Oh. Terus setelah itu gimana Pak Son? Setelah itu saya tarik ke belakang dan saya ingatkan, ndak usah nakali temennya. Kalau nakali temennya, mendingan balik ke kelas, nggak usah ikut olahraga saja. Oh gitu. Iya. Itu memang muridnya Pak Son. Iya betul. Kalau Pak Son di SD 1 ada berapa sih guru olahraga? Ada 3. Ada 3. Iya, Kalau ada 3. jenengan ngampu di kelas Di kelas 1 dan kelas 3. 1 dan kelas 3 dan Iya. kebetulan yang kejadian ini kelas 3 ya. Iya, kelas 3 betul. Nah, setelah itu dengan Pak Son memerintahkan anak itu untuk kembali ke sekolah kalau dia nggak manut ya. Anak itu terus tetap olahraga atau gimana? Anaknya langsung kembali ke sekolahan. Oh, gitu. Iya. Terus Pak Son lapor nggak ke mungkin guru wali kelasnya? Iya, saya langsung laporan ke wali kelas. Ya. Itu melalui WA, Bu Lia, itu si Al tadi mau nakali temennya, itu kemudian tak suruh kembali aja ke kelas agar bisa dipantau di kelas. Oh gitu. Iya. Sebetulnya kan kalau kejadian-kejadian seperti itu kan hal yang wajar di dunia pendidikan maupun di pengajaran. Kok sampai akhirnya muncul jenengan di apa namanya ya? Kalau di somasi juga enggak ya? Artinya terus ada persoalan yang melibatkan wali murid. Iya. Ya mungkin ya karena di situ apa ya, ada yang tidak terima anaknya saya perlakukan seperti itu, sehingga beliaunya punya apa statement, kok anak saya dipukul mukanya itu loh. Oh gitu. Iya. Kapan orang tua itu menyambangi sekolah? Pada hari Jumat. Oh kejadiannya Kejadiannya hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Tanggal 5 Oktober ini. September. September atau Oktober? September. Oh September ya. Iya. Itu sudah sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu. Oke, hari Kamis. Ya. Terus hari Jumatnya? Hari Jumatnya beliaunya datang ke sekolahan. Gimana kondisi saat dia datang ke sekolah, Pak? Marah-marah atau gimana? Saat kondisi dia datang ke sekolah, ya mau klarifikasi kepada kepala sekolah, kok kenapa sih anak saya umur 10 tahun kok dipukul mukanya, apa ndak ada solusi lain gitu. Oh gitu. Iya. Nah, artinya begini, si orang tua ini ibunya ya? Iya. Melakukan klarifikasi ke sekolah untuk mengkonfirmasi kan? Iya. Mengkonfirmasi kejadian yang dialami anaknya. Iya. Anaknya lapor kalau dia dipukul Pak Son. Iya, bilangnya gitu. Dipukul mukanya. Ditanya sama ibu kepala sekolah, kamu diapain sama Pak Son dipukul mukanya ini? Kalau Gitu pengakuan bilangnya. anak, jenengan mukulnya di mana? Waktu di anak rebutan bola atau ada lokasi lain? Itu pindah dari perebutan bola sudah bergeser ke sampingnya. Oke. Iya. Terus kemudian dia mau itu, saya langsung tarik. Nah, waktu jenengan dikonfrontir ya, dari ibu si anak tersebut, ada anak yang bersangkutan enggak? Yang pertama tidak ada. Yang hadir di forum itu siapa aja? Dulunya saya Mbak Isonda sama Bu Turdiati selaku kepala sekolah. Oh, Bu kepala sekolah gitu. Iya. Nah, saat itu apa? Ada kejadian apa di situ? Waktu itu ya, jadi orang tua menanyakan kejadian itu. Di sana saya menyampaikan kronologis kejadian, tetapi Ibu Ayunya tidak terima. Sampai saya ingin mengajaknya ke kelas untuk menanyakan kepada siswa yang melihat kejadian itu, ternyata beliaunya juga tidak mau. Dengan alasan sudah dikondisikan. Seperti itu. Artinya bahwa anak-anak itu dikhawatirkan sudah dikondisikan dari pihak sekolah. Iya, betul. Oh, gitu. Nah, Pak, dari hasil pertemuan pada saat itu gimana? Nah, pada hasil pertemuan itu, karena saya tidak merasa melakukan pemukulan itu, ya saya tetap bersikukuh. Iya, bersikukuh. Berarti waktu itu tuntutannya jenengan disuruh apa? Minta maaf atau mengakui?
Disuruh mengakui, disuruh membuat surat pernyataan juga. Disuruh membuat surat pernyataan. Iya, surat pernyataan. Isinya yang intinya memukul. Oh gitu. Tetapi kami tidak mau membuat itu karena memang itu tidak saya lakukan. Ada nggak juga Pak konfrontir ketika anak itu melakukan laporan ke orang tuanya, jenengan memukul, terus sementara harusnya kalau misalnya itu dilakukan saat rombongan anak-anak mau olahraga, teman-teman kan pada melihat. Iya betul. Ya. Ada nggak pengakuan dari teman-teman anak itu yang melihat jenengan memukul? Tidak ada. Karena memang tidak ada pemukulan. Iya, tidak ada pemukulan. Kalau saya memukul anak sekecil itu di mukanya, ya kira-kira mungkin ada bekas-bekas. Iya pastilah. Gitu. Tidak ada, misalkan tidak bekas, anak itu tetap jatuh. Iya. Nggak imbang juga. Nggak imbang juga bang anak segitu. Iya. Iya. Nah, dari pertemuan yang tidak ada titik temu itu selanjutannya gimana? Ya. Karena di situ tetap ngotot, saya harus mengakui memukul, ya saya nggak terima. Saya kasih keterangan nggak terima, saya mau diajak kelas nggak terima, ya monggo lah Bu silahkan. Kalau jenengan mau lanjut, ya silahkan. Seperti itu. Oh, jenengan bilang gitu. Artinya kalau misalnya persoalan ini memang menemui jalan buntu, karena ibu si anak ini juga nggak bisa menerima penjelasan jenengan, dan kalau misalnya mau dilanjutkan ke hukum, ke kepolisian, jenengan siap. Siap. Dan itu terus akhirnya dilakukan. Akhirnya dilakukan. Dengan ada seperti apa Mas? Maksudnya dengan juga emosi, dengan nada tinggi atau bagaimana? Iya, saya nggak darah tinggi, nggak emosian, saya nggak. Ya seperti ini, seperti ngobrol biasa saja. Kalau jenengan tidak mau saya ajak ke kelas, ya silahkan. Kalau mau dilanjut, itu. Tapi terus ibu sondahnya malah bilang, kamu nantang saya ya, agak keras nadanya. Oh gitu. Artinya punya uang berapa kamu? Sampai muncul kalimat kata-kata itu. Iya. Sampai muncul kayak gitu. Saya nggak punya uang. Tahu nggak kerugian saya sebentar? Tahu nggak kerugian saya berapa? 70 juta. Dia menyebutkan nominal saat itu. Nominal saat itu. Saya pun diam terus. Karena saya nggak tahu itu. Dari mana angka 70 juta itu? Nggak tahu. Itu masih masih di mediasi di sekolah ya? Betul, masih di mediasi sekolah. Oke, setelah itu tidak tercapai kata sepakat, langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya untuk sekolahan mau mencarikan bukti dari anak, ya ditanyakan dari anak melalui video, direkam dengan HP, kemudian ditunjukkan kepada Ibu Ayu Sondah. Tapi kan gini Pak Son, ketika jenengan mau berangkat ke alun-alun, sangat kecil kemungkinan ya mesti ada video, kecuali kalau memang butuh sebuah dokumentasi biasanya. Tapi kalau misalnya untuk pelajaran biasa kan nggak mungkin dong untuk memvideokan itu. Gini, bukan masalah di alun-alun, tapi di kelas. Di kelas, salah satu guru mau masuk ke ruangan itu, ke kelas, menanyakan kejadian kemarin itu, pas waktu kejadian itu direkam menggunakan video. Oh gitu. Iya. Oke. Ada testimoni dari anak-anak seperti itu. Sempat belum itu dilakukan? Sudah dilakukan. Terus dari apa yang disampaikan anak-anak tidak ada kejadian pemukulan? Tidak ada. Cuman saat Ibu Ayu datang lagi di hari Sabtu, itu kan beliau tidak mendapatkan hasil rekaman video yang dikirimkan dari Pak Edi itu ternyata Pak Edi guru kelas 5. Oh, guru kelas 5. Itu kan yang menanyakan di situ, kemudian mau video dikirimkan ke kepala sekolah. Ternyata setelah dikirimkan video itu sulit untuk dibuka. Kenapa? Kurang tahu, HP-nya mungkin kurang support atau bagaimana. Itu. Tidak dicoba untuk diulangi lagi. Saya kurang tahu untuk itu. Sebelum mendapatkan video itu, Bu Ayunya marah-marah. Dengan nada yang keras tinggi. juga. Oh, gitu. Nada yang tinggi. Sampai bilang, kamu banci. Guru-guru apa ini, diam semuanya, anjing semuanya. Nah, selain jenengan dan Mbak Ayu tadi itu di ruangan ada siapa aja?
Ada Bu Turtiati. Oh, Bu Kepala Selaku Sekolah. kepala sekolah. Ada guru lain yang ikut di ruangan itu? Pas waktu itu hanya kami bertiga. Oh gitu, nggih. Iya. Artinya apa yang jenengan sampaikan ini ketika kita cross check ke pihak Bu Ayu, ready ya, jenengan siap ya, Iya, gitu kan? iya. Nah, kemudian sampai akhirnya persoalan ini dibawa ke kepolisian seperti apa, Pak Son? Iya. Saya tidak tahu ya kalau itu ternyata benar-benar dilaporkan ke kepolisian. Setelah kejadian itu ada 3 anak kelas 3 yang dipanggil ke kepolisian. Tujuannya? Untuk dikonfirmasi. Oh gitu nggih. Ya, dikonfirmasi keterangannya. Sebentar Pak, Iya. anak-anak kelas 3 dimintai keterangan sama kepolisian. Iya. Secara psikologis mereka seperti apa? Wah, kalau psikologis ya kasihan banget jadi anak-anak. Ada ketakutan Kena nggak? mental jelas. Iya. Nah itu ada. Nah di kepolisian mereka menyampaikan apa? Ini yang informasi saya dapatkan dari orang tua itu. Jenengan nggak ngikuti? Enggak, Oh, gitu. itu didampingi sama orang tua dan ada guru juga yang ikut mendampingi ke sana. Ada 2 guru, Bu Lia sama Pak Edi. Iya. Ya, itu di sana laporan dari orang tua ke saya, Pak Son, alhamdulillah ini anak-anak tadi kooperatif banget. Kemudian juga tidak tidak memberatkan Pak Son kayak gitu. Jadi Artinya kesaksian dari anak-anak ini ya seperti Iya. kesaksian awal itu. Iya, kesaksian awal di lapangan memang tidak ada pemukulan di muka. Kayak Nah, gitu. Jenengan dipanggil ke kantor polisi berapa kali? Kalau dipanggilnya berarti 1 dimintai keterangan, 2 3 kali berarti. 3 kali. Tapi ada apel juga. Oh, jenengan disuruh apel? Iya, disuruh apel. Berapa hari sekali? 1 minggu 2 kali. 1 minggu Senin 2 kali. dan Kamis. Ini sudah minggu keberapa berarti? Ini minggu keberapa Tadi ya? pagi apel juga. Oh, sudah tidak apel tadi pagi. Oh sekarang sudah Iya. enggak. Nah sempat nggak dipertemukan juga dengan Bu Ayu? Enggak pernah. Oke. Saat apel itu. Ada bicara tentang nominal lagi nggak? Oh, itu mediasi yang terakhir kemarin. Di mana? Di Polres. Di Polres. Iya. Saat itu yang memediasi Hari Sabtu. kepolisian. Iya. Di situ ada jenengan, ada Bu Ayu, ada siapa lagi Pak Son? Ada Bu Turtiati. Oh, Bu Kepala Sekolah. Itu yang terakhir. Nah, sampai muncul angka berapa? 30 yang terakhir 30, ya? Itu iya. gimana? Kenapa dari 70 turun Ya, ke saya 30? kurang tahu untuk masalah itu. Itu sebenarnya kami yang pertama di mediasi, ada mediasi sebelumnya bahwa kami sudah berdamai di Amerta tanggal 26 itu. Saya tidak sengaja ketemu di Amerta. Di Amerta kolam renang itu. Iya, karena saat gitu. pembelajaran renang. Iya. Nah, ibunya mengantar, bukan mengantar ya, tapi Jemput. lah mungkin ya. Si Al ini juga masih aktif di renang masih juga. aktif di olahraga aktif. Dia juga deket banget dengan saya. Oh gitu. Iya. Terus pertemuan di Amerta itu sendiri gimana? Nah, pertemuan di Amerta itu di sana saya yang pertama lewat di depannya menyapa. Mun kasih Bu Ayu, iya Pak Son. Tapi sikapnya Bu Ayu sendiri gimana? Sikapnya baik. Padahal kan sebelum-sebelumnya masih ada semacam kayak ya permusuhan dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Tapi di situ ya baik. Saya ajak salaman, kemudian beliaunya bilang ke Pareng Matur Pak Son, mohon maaf atas kejadian kemarin. Dia meminta maaf Iya. dengan kejadian yang kemarin itu. Iya kemarin karena saya lagi emosi. Saya pinginnya juga cepat selesai kayak gitu. Kemudian saya balas, oh sama-sama Bu, karena saya jenengan sampai emosi seperti itu. Itu. Tidak ada pembicaraan lain, tidak ada pihak lain yang membersamai di situ ya. Ternyata tidak ada. Ibaratnya itu hanya secara kebetulan jenengan selesai pengajaran olahraga renang. Iya. Dan Bu Ayu jemput anaknya. Itu mengantar sebenarnya itu kan yang pertama pagi kelas 3A. Iya. Terus setelah kelas 3A, kelas 3 selesai, saya mau jemput di loket.
Karena sudah diantar sama angkot, saya tunggu di loket untuk pembayaran biar bisa masuk. Oh gitu ya. Saat saya mau keluar di apa ya di gazebo ada Bu Ayu Sondah di situ. Oh gitu. Iya. Nah Pak, kan yang saya belum tahu ada garisnya itu ketika muncul angka 30 juta itu yang minta Bu Ayu. Iya. Alasannya apa? Nah, alasannya gini ya, kerugiannya mungkin. Dia bilangnya menyebut kerugian saya. Kerugian apa? Saya kurang tahu. Mungkin saat ngurusi permasalahan-permasalahan itu, dia seharusnya misalkan ngejob di mana, tetapi harus ketemu saya. Iya. Itu kan artinya mungkin, begini. Beliau kan MC ya, dan Betul. karena mungkin selama anaknya terlibat kejadian seperti itu, dia banyak meng-cancel job-job yang Iya, seharusnya mungkin, dia iya. jalankan seperti itu. Iya betul. Kok sampai tinggi itu Pak? Saya Nggak ada rincian atau apa waktu pertemuan itu? saya tidak tahu ya. Terus sikap Pak Son sendiri ketika dimintai 30 juta seperti apa? Ya saya jawab seperti apa yang saya sampaikan waktu di mediasi di kantor kepala sekolah. Intinya Pak Son nggak membayar. Ya nggak mau, saya nggak punya uang. Iya. Di samping nggak punya uang karena Pak Son merasa nggak bersalah seperti itu. Iya. Satu nggak bersalah, kedua tidak punya uang. Kalau diminta segitu kan, waduh, gimana ini Bang? Iya, Terus terang mohon maaf ini ya, untuk SK kan sudah saya sekolahkan. Nggak lebih pinter lagi sekolahnya. Iya, biar lebih pintar lagi ini. Makanya, lah kok di situ ya itu terus tadi. Artinya koreksi kalau saya salah. Iya. Dalam mediasi itu Bu Ayu kekeh dengan tuntutannya yang 30 juta itu. Tidak ada opsi-opsi lain. Untuk yang pertama masih kekeh 30 juta. Oke. Iya. Tapi saya ya tidak terimalah menyampaikan di forum rapat itu, forum mediasi itu dengan Pak Kanit dan Bu Ayu Sondah. Mohon maaf kok kenapa saya mendengar penjelasan tadi atau percakapan tadi seolah-olah kok saya yang disalahkan, saya yang meminta maaf duluan. Oh gitu. Jenengan merasa dipojokkan atau Ayunya? Saya, Jenengan ya? saya yang di Amerta tadi, Bu Ayu yang pertama minta maaf ke saya, tetapi saya yang dibalik. Seolah-olah saya yang salah, akhirnya saya minta maaf duluan. Lah kemudian di situ Pak Kanitnya berarti sudah berdamai ya di sana. Iya sudah berdamai Pak. Lah untuk perdamaian itu apakah cukup hanya jabat tangan saja maaf-maafan terus sudah, atau mungkin ada yang di Bukti tertulis? Bukan, belum tertulis. Ya. Apakah ada keinginan yang disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Monggo silahkan. Kalau mungkin adanya saya agak malu-malu, Pak Kanitnya bilang seperti itu, saya tak izin sholat dulu. Pas waktu itu, pas masuk waktu duhur, langsung Pak Kanitnya izin keluar ke masjid. Lah setelah itu saya mencoba menanyakan kepada Bu Ayu Sondah, kira-kira sampai berapa sih Bu? Ya kira-kira ya 10 juta, 30 juta Pak Son. Belah kok banyak sekali ya Bu. Itu. Terus kemudian saya izin keluar juga. Ya Bu, saya mohon maaf saya tak izin ikut sholat sekalian lah. Kayak gitu. Saya izin sholat. Setelah itu kembali. Ketemu, nanti tak jawab pikiran saya ya. Tak jawab kalau ada Pak Kanit lah, daripada nanti lebih panjang lagi percakapannya dan bagaimana, mendingan nunggu Pak Kanit sampai datang langsung saya jelaskan seperti itu. Tapi Pak Kanit datang nggak saat mediasi pas saat ini selesai sholat Langsung Pak Kanit datang. Dia masuk, saya lalu masuk, kemudian ditanyakan gimana Pak Son dan Bu Ayu Sondah sudah ada kesepakatan temu, monggo Bu Ayu bisa disampaikan. Nah di situ gini Pak Son, untuk kerugian saya dan pencabutan itu katanya. Pencabutan apa? Pencabutan perkara. Oh gitu. Itu 30 juta. Itu. Setelah itu belum ada lagi pertemuan?
Belum ada mediasi lagi. Ada yang kemarin, nanti yang terakhir ada lagi. Oh gitu. Di pertemuan terakhir gimana? Yang pertemuan terakhir itu dengan ibu kepala sekolah. Saya dipanggil dan ibu kepala sekolah untuk mendampingi, diizinkan lah untuk mendampingi ke sana. Setelah sampai sana, karena pembicaraan masih alot, akhirnya ibu kepala sekolah memberanikan diri untuk komunikasi, untuk ngobrol sama Bu Ayu Sonda. Nah, disitulah negosiasi terjadi. Negosiasinya tidak melibatkan jenengan? Tidak. Tapi hanya Bu Ayu sama Bu Kepala Sekolah. Bu Kepala Sekolah. Apa negosiasi yang dihasilkan dari dua orang itu? Ya, negosiasi yang dihasilkan yaitu Ibu Ayunya menurunkan. Iya, menurunkan untuk permintaan tadi yang 30 turun 50%. 15 menjadi 15. Iya. Dan itu disampaikan ke jenengan. Iya. Tapi waktu itu Bu Kepala Sekolah punya sikap nggak dengan tuntutan Bu Ayu yang turun 50%? Ya, punya sikap sih, masih terlalu tinggi. Oh gitu. Iya. Masih terlalu tinggi. Terus ketika tapi ini kan bukan keputusan Bu Ayu. Masalah keputusan nanti saya serahkan ke Pak Marsono sendiri. Betul. Iya. Itu kan Bu Kepala Sekolah lebih ke ini ya, mediatornya ya. Iya, betul. Terus dari situ gimana Pak Son? Nah, dari situ saya masih mencoba nego. Bu Ayu, kalau segitu tuh banyak banget bagi kami, Bu Ayu. Lah katanya kemarin mau nego segini. Kalau itu sih saya punyanya cuma 1 juta. Lah kalau 1 juta buat apa? Wong saya minta saja, ini udah dapat kayak gitu sih. Bu Ayunya bilang gitu? Iya. Kalau mintanya ini udah dapat, kalau minta 1 juta gampang itu, kayak gitu. Terus itu masih belum final, belum putus. Belum final. Lah terus kemudian saya memberanikan diri. Ya udah Bu, 5 juta saja. Nanti saya tak mencoba mencari pinjaman. Mau memang kami ya harus bisanya cari uang dengan pinjaman. Kayak terus gitu. Bu Ayunya gimana? Enggak bisa Pak Son. Itu sudah harga matinya segitu, sudah 15 juta itu ya. Iya. Oh. Itu kapan negosiasi mediasi yang masih gagal itu? Masih belum berhasil? Masih belum berhasil. Kapan itu Pak? Itu hari Sabtu kemarin. Sabtu berarti seminggu yang lalu ya? Nggak ada kalender di sini? Ini nggak ada kalender. Sabtu minggu kemarin berarti ya? Ini baru hari Senin ini kan? Iya, Sabtu kemarin ya? itu, Oh iya, Sabtu kemarin. Gitu. Nah terus kayaknya langkah selanjutnya ini kan nggak mungkin dong berlarut-larut jenengan juga masih harus ngajar, mungkin Bu Ayu juga masih dengan kegiatan yang lain. Ada yang nggak terima tuh, ada kalender tuh. Oh ada ya, tadinya nggak ada sih, sekarang ada. Ada ya. Iya, tanggal 26 itu ya. Gimana, Pak Son? Mediasi finalnya? Iya. Setelah itu 15 juta menurut saya kan masih banyak banget. Ya, nawar 5. Saya minta izin. Bu Ayu kalau masih segitu ya saya tak rembakan dulu, saya tak komunikasi dulu dengan istri. Uang segitu itu bagi kami banyak banget. Oh gitu. Iya. Mas, si air putih dulu. Kayaknya dari tadi ngobrol nggak ada minum. Oh iya. Wah ini belum datang Leonya. Dan lagi bilang apa? Sponsorshipnya ya. Terima kasih Anji ya. Terima kasih. Karena emang di luar jadwal reguler, ya kan? Karena saking saya pengen banget ngobrol sama Pak Son. Iya. Artinya gini Pak Son, sampai sekarang belum putus ya? Belum. Si jenengan menawar dengan 5 juta, Bu Ayunya 15. Iya. Pertanyaan saya, kalau Anda yakin nggak salah, kenapa harus nawar? Ya, gini ya. Jadi di hukum itu saya mencoba menanyakan di LKPH provinsi. Jadi LKPH provinsi itu di situ menyampaikan bahwa kami siap
untuk membantu sampai titik darah penghabisan. Pendampingan hukum buat jenengan. Pendampingan hukum. Oh, iya. gitu. Tetapi alangkah baiknya jika permasalahan ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Oh, gitu. Iya. Apa pertimbangannya, Mas? Ya, pertimbangannya satu, apabila nanti ini berlanjut, otomatis akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu energi bisa habis banget kan. Kemudian di situ saya tidak merasa nyaman saat saya harus apel setiap hari Senin dan Kamis. Saya tidak nyaman. Ini nggak pernah terbayangkan jenengan harus apel di kantor polisi ya? Tidak pernah. Iya, saya setiap datang situ, waduh, rasa-rasanya ya Allah. Berapa lama sih kalau apel di kepolisian? Iya, apelnya kan cuma datang, tanda tangan, nulis, gitu, gitu langsung pulang. Tetapi kan ganggu aktivitas rutin ya. Betul, bisa ganggu aktivitas. Kemudian saya masuk di itu juga beban mental. Jadinya ya Allah, inginnya saya sudahilah seperti itu. Bicara kemungkinan terburuk dari mediasi yang sudah dilakukan selama ini kan masih belum ada titik temu. Dan yang jelas bahwa antara 15 juta dengan 5 juta. Ini kira-kira kita harus berbicara cepat kan jenengan biar tidak terganggu. Ini saya yakin ini ganggu jenengan banget lah kayak persoalan-persoalan seperti ini. Kira-kira kapan ini bisa selesai, Pak? Apa ada upaya mediasi lagi? Ya, ini saya menghendaki ada upaya mediasi lagi. Setelah terakhir yang kemarin itu. Sabtu itu ya. Karena saya minta waktu. Mohon maaf, tak minum dulu ini. Silakan. Setelah mediasi yang terakhir itu kan kami meminta waktu untuk berembuk dengan istri. Iya. Agar nanti bagaimana, ternyata alhamdulillah istri intinya apa ya, kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya kita selesaikan dengan kekeluargaan. Nah Pak, ini kasus yang melibatkan jenengan ini sudah sedemikian viral. Ya. Pandangan jenengan seperti apa? Membayangkan nggak ketika kasus ini sekarang jadi viral? Sosmed itu sudah menulis semua ya Pak? Ya. Saya tidak membayangkan sampai seperti ini Pak. Bagus ya. Saya nggak tahu, saya pengennya permasalahan saya selesai lah kayak gitu. Masalah-masalah simpel kok ya. Iya, masalah simpel. Tetapi ternyata di media sosial, wow, sampai segitunya, sampai itu. Ya, yang penting kalau menurut saya, pesan saya ya untuk teman-teman medsos ya, berkomenlah yang baik-baik lah. Yang bijak gitu ya. Yang bijak lah. Jangan malah menyudutkan satu sama lain, janganlah. Ya. Nah Pak, hari ini saya pun mendapatkan banyak kiriman ya. Di sini banyak banget yang bikin story, semacam kayak nggak relasi ketika jenengan dikriminalisasikan. Ini peduli Pak Marsono, stop kriminalisasi guru. Ini ya teman-teman sekalian, ini kan hampir setiap orang membuat story seperti itu. Bagaimana pandangan jenengan ketika mendapatkan support seperti itu? Kalau menurut pandangan saya terima kasih banyak atas support dari teman-teman semuanya, baik material maupun spiritual dari teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Support dari guru-guru di luar SD1 gimana? Juga sama, banyak sekali. Gitu. Iya. Umumnya mereka gimana? Umumnya ya semuanya saya mendukung Pak Son. Pak Son itu orang baik. Insya Allah dapat diselesaikan dengan induk baik. Organisasi jenengan. PGRI gimana? Iya, kalau PGRI ini sudah berusaha untuk memediasi, untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian dengan kekeluargaan. Itu sudah dipanggil juga. Sama Iya. Ketua PGRI? Iya, sempat dipanggil saya. Oh gitu? Iya. Terus apa arahan dari Ketua PGRI? Ya arahannya itu, kalau bisa diselesaikan, ya selesaikanlah dengan keluargaan. Oh gitu ya? Biar nanti tidak berkepanjangan lah intinya. Ya. Nah Pak Son, kejadian seperti ini biasanya ya bagi birokrasi, induk di mana jenengan berada ya, dinas apa? Dinas pendidikan. Iya, dinas. Itu menjadi sebuah tamparan. Iya. Sudah ada pensikapan belum dari dinas pendidikan? Kalau pensikapan dari dinas,
kelihatannya belum ada ya. Yang artinya permasalahan-permasalahan ini kan banyak banget. Ya. Ya. Mungkin banyak kasus yang lebih besar daripada Iya, yang jenengan betul. alami itu kan. Tapi karena tidak viral dan Iya. tidak menyebabkan perhatian publik ke persoalan itu, jadi tidak begitu tercover gitu kan. Iya. Sementara jenengan kan kasusnya ini Iya. kasus biasa, tapi karena terpublish, Iya. jadi banyak pihak pengen tahu kelanjutannya. Ya. Harapan Pak Son itu seperti apa? Harapannya setelah kepemimpinan presiden yang baru ini ya. Enggak, dalam kasus ini. Oh iya, Kalau iya. yang presiden nanti narasumber yang lain aja. Ya, intinya gini, intinya dalam permasalahan ini nanti undang-undang guru diperkuat lagi. Jadi semua guru itu kalau mengajar nyaman. Anda merasa dengan kejadian seperti ini guru merasa gamang ya? Iya. Apalagi kan ada 2 kejadian kemarin, Iya. hampir sama gitu kan. Iya, betul. Sekarang secara psikologis apa yang Pak Son rasakan? Waduh, secara psikologi satu tidak nyaman. Gak nyamannya gimana? Saat mengajar tidak Iya. nyaman. Ya takutnya Kejadian terulang lagi. kejadian terulang lagi. Padahal notabene ya tidak apa ya? Nggak ada kejadian juga. menurut Tidak saya. berat lah, Iya. tidak kan, tetapi di situ apa ya? Karena itu Kok terlalu gampang banget gitu Iya. loh dipermasalahkan di hukum, di kepolisian gitu loh. apa yang jenengan rasakan dirasakan juga nggak sama guru-guru yang lain? Sama, Kekhawatiran iya seperti itu? sama, kekhawatiran guru yang lain juga sama. Pak Son, ada nggak nanti upaya misalnya begini, murid itu dikembalikan ke orang tua daripada nanti akan menimbulkan ekses seperti itu? Kalau itu saya malah kurang tahu. Oh gitu ya. Yang penting saya berfokus pada diri saya sendiri ini. Pengajaran itu ya? Iya. Bagaimana permasalahan ini dapat selesai. Saya bisa kembali mengajar dengan nyaman. Tapi ada kata kunci yang tadi saya tertarik. Jenengan menginginkan adanya undang-undang apa? Ya, Guru. undang-undang guru yang lebih nganu ya. Lebih diperkuat lagi. Iya, Artinya lebih di situ diperkuat. ada jaminan bagi guru Iya. untuk tidak terganggu secara profesional di kerjanya ya. Betul. Karena kan sebetulnya jenengan melakukan apa yang harus dilakukan seorang guru. Iya. Iya kan? Iya. Berarti selama ini atau di waktu terakhir ini guru berada dalam posisi agak gamang ya. Ya. Mau keras dikit takut. Ya. Ada alhamdulillah lah jenengan yang ngalami seperti itu Pak Son ya. Ya. Oke, Anji, silakan. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak sensitif. Selama mediasi, kalau dari pihak kepolisian sini seperti apa Mas? Sudah menunjukkan profesionalismenya belum? Kalau dari kepolisian ya sudah menunjukkan keprofesionalannya. Artinya tidak ada Nggak ada pressure-pressure. Iya, tidak ada tidak ada. Netral itu Ya netral di tengah. Tidak membantu sana, tidak membantu sini, tidak ya. Itu. Ini berarti masih ada satu atau beberapa mediasi lagi. Kemungkinan besar masih ada mediasi lagi ya, karena ini kan belum selesai. Kayaknya Dewan juga sudah mulai bersikap. Kemarin kita melihat tadi kita melihat membaca Ketua Komisi D itu minta jenengan bikin surat resmi atau sekolah bikin surat resmi. Sekolah yang bikin surat resmi. Apa itu isinya, Pak? Saya kurang tahu. Oh, gitu ya. Untuk isinya saya kurang tahu. Yang penting tadi diperintahkan sama Ibu Kepala Sekolah, ini surat untuk Komisi D, tolong diantar ke rumahnya. Sudah. Sudah tadi. Artinya kan memang persoalan jenengan sekarang sudah betul-betul menjadi perhatian banyak pihak. Itu nggak bisa berhenti begitu saja kan? Iya, ketika belum ada titik temu gitu loh. Iya. Oh, gitu. Ada yang ingin disampaikan Pak Son berkaitan dengan apa yang dengan alami, baik bagi jenengan sendiri maupun bagi teman-teman sejawat? Ya kalau dari diri saya sendiri ya doanya cepat selesai, dan untuk teman-teman sejawat ya kita tetap biasalah laksanakan mengajar dengan baik ya, yang intinya berpihak pada anak. Iya. Saya kok nggak tahu nih, koreksi juga kalau tadi juga mendengar jika kasus ini tidak selesai maka PGRI akan mengerahkan anggotanya turun ke jalan. Oh enggak, Gimana sih? enggak ada itu.
Nggak ada. Kabar itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya? Nggak bisa dipertanggungjawabkan saya pikir, itu. Iya, tapi makanya saya sampaikan ke jenengan Iya, barangkali kan ada. karena apa ya, jiwa korsa Ya. sesama guru, terus ketika satu guru terlukai, mereka merasa juga ikut dilukai gitu loh. Ya, itu hanya dukungan saja sih. Tapi kalau support tetap ada ya? support tetap ada, banyak sekali. Tapi untuk yang itu kan kita juga punya pimpinan kan untuk PGRI. Jadi intinya ya kita harus satu komando lah, seperti itu. Oh, Tadi gitu. ada ini juga Mas ya. Saya baca di medsos tadi galang dana untuk Pak Marsono 5.000 sampai 10.000. Oh iya, itu ada penggalangan dana karena untuk mungkin itu ya untuk membayar denda gitu kan. Yes. Mohon maaf saya malah kurang tahu itu, saya belum baca itu. Belum tahu ya. Mungkin Ya, itu inisiatif dari teman-teman semuanya mungkin Ya, ya. makanya itu Pak Son, yang namanya berita-berita di sosmed itu begitu cepat. Dan kadang-kadang antara yang kejadian sesungguhnya dengan imbasnya, dengan bunga-bunganya itu lebih banyak bunga-bunganya, Iya, sehingga iya. bias kadang-kadang gitu kan. Iya. Tapi ketika jenengan hari ini bicara di sini, insya Allah semakin jelas lah. Dan fungsi kita kan bukan sebagai penghakim, Iya. kita berada di tengah-tengah untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena mungkin besok kita juga akan mengundang, bukan memanggil. Kalau memanggil kesannya kayak penyidik, akan mengundang juga Bu Ayu, bahkan mungkin pihak-pihak terkait, sehingga lebih ibarat puzzle itu kepingan-kepingan itu menyatu gitu Pak, menjadi sebuah pemahaman yang utuh gitu kan. Yang penting Pak Son tetap sehat, Amin. semangat karena Iya. masih banyak murid-murid yang membutuhkan Iya. dukungan jenengan, membutuhkan ilmu jenengan Pak Son. Iya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Jangan pernah capek Pak untuk melakukan sebuah kebaikan karena memang tidak mudah. Kadang-kadang harus menemukan jalan yang terjal, tapi jika diniati sebagai sebuah ibadah, insya Allah itu akan menemukan jalan terbaik. Iya, betul. Terima kasih, ya Pak ya. Iya. Dan salam untuk semuanya, gitu kan. salam. Baik, Sobat Citra, sahabat Turnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, demikian bincang-bincang kita yang luar biasa ya dengan Pak Marsono berkaitan dengan persoalan yang hari ini menjadi sangat viral. Kita berharap bahwa apa yang kita bicarakan hari ini clear, jelas, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan di luar, itu bisa dipastikan nggak sesuai dengan kejadian, karena Pak Marsono ini sudah bicara A sampai Z tentang kejadian yang sebenarnya. Demikian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.